Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Raka Putra Nugraha, bisa dipanggil Raka dengan NIM G00240666 dari kelompok B5. Di sini ada sebuah kasus tentang yaitu Alif baru aja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya merasa insecure, bertanya ke Alif, gimana sih cara bisa six pack maksimal? Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, ada soal, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior maupun posterior. Oke. Jadi pada anterior, untuk lapisan paling superficial yaitu adalah kulit. Sebentar. Kulit. Kemudian lapisan kedua adalah fascia superficialis. Nah, fascia superficialis dibagi jadi dua. Ada fascia Kemper sama fascia yang scarpa. Fascia Kemper itu tuh banyak adanya lemak ya. Kemudian ada fascia profunda, ada juga musculi ad aponeurosis. Nah, musculi ad aponeurosis terbagi jadi 5, yaitu musculi obliquus externus abdominis, musculi obliquus internus abdominis, musculi transversus abdominis, musculi rectus abdominis, dan musculi pyramidalis abdominis. Jadi ini ya, yang di bawah ini ya. Yang paling luar adalah kulit, kedua adalah fascia Kemper dan juga fascia scarpa, kemudian ada fascia profunda, lalu ada musculi tadi yang 5. Setelah itu ada fascia transversalis. Nah, kemudian juga ada fascia extra peritonealis atau jaringan lemak, kemudian yang terakhir peritoneum parietal. Ya, tadi fascia Kemper adalah lapisan lemak superficial. Jadi ketebalan ketebalan bervariasi dan merupakan situs utama penyimpanan pada lemak. Oke. Lalu ada fascia scarpa, yaitu lapisan membranosa dalam dari jaringan subkutan. Oke. Lalu soal kedua, yang posterior. Kalau yang posterior itu sama, paling superficial itu adalah kulit, kedua adalah fascia superficialis dorsi, dan yang ketiga adalah musculus. Ada 4 lapisan ya. Jadi lapisan pertama adalah musculi latissimus dorsi, lapisan kedua adalah musculi multifidus, musculi interspinalis, dan musculi obliquus internus abdominis. Nah, yang lapisan ketiga ada namanya musculi multifidus, musculi interspinalis, musculi obliquus internus, musculi obliquus internus abdominis, dan yang keempat, lapisan keempat yaitu musculi quadratus lumborum, musculi iliopsoas, musculi transversus abdominis. Dan yang ini kemudian ada bagian fascia extra peritonealis atau jaringan lemak, yang kelima dan yang terakhir itu peritoneum parietal. Jadi ini adalah tempat-tempatnya. Jadi ada latissimus dorsi ya, sini. Oke. Kalau yang latissimus dorsi itu dia yang di sini. Itu dorsi. Oke. Itu ya. Lalu ditanya soal kedua nih ya. Jelaskan sistem-sistem otot yang ada di abdomen. Sistem otot tuh ada namanya yang
flat atau datar, dan juga yang flat dan juga vertikal ya. Kalau flat itu ada musculi obliquus externus abdominis dan juga musculi obliquus internus abdominis. Jadi ada yang externus dan juga internus. Itu yang flat ya. Oh ya, satu lagi ada yang transversus abdominis. Nah, transversus abdominis ini adalah lapisan otot yang paling profunda ya dari 3 lapisan fat muscle tersebut. Kemudian ada vertical muscle. Ada apa aja? Ada musculi rectus abdominis, musculi pyramidalis abdominis gitu. Ya, jadi yang membuat namanya kotak-kotak itu musculi ini ya guys, rectus ya. Musculi rectus abdominis. Bentar guys. Tuh. Kita nih guys. Ini rectus abdominis. Tuh. Ya. Jadi yang si alif ini dia menunjukkan musculi rectus abdominis gitu. Oke. Itu tadi ya. Sistem otot yang ada di abdomen. Kemudian ada jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan. Nah, struktur penggantung itu apa saja? Nah, yang pertama, oke. Jadi contoh alat penggantung peritoneum itu apa aja? Pertama ada kolon, yaitu mesokolon. Kedua ada instanium tenu, yaitu mesenterium. Yang ketiga ada appendix, yaitu mesoappendix atau mesenteriolum gitu. Nah, mesenterium adalah suatu lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Ya, kalau mesokolon transversum adalah suatu lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Kemudian ada mesokolon sigmoideum adalah suatu struktur lipatan peritoneum yang berbentuk huruf V terbalik yang melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Ya, ini adalah gambarnya. Tuh. Ya, ada mesenterium, ada mesokolon sigmoideum, ada mesokolon transversum, guys. Kalau transversum itu bagian atas, kalau sigmoideum ya di bawah nih, sigmoideum di sini ya. Ini sigmoideum nih yang transversum. Oke. Kemudian setelah itu ada omentum, guys. Omentum itu apa? Omentum adalah lipatan peritoneum yang membentang dari ventriculus gaster dan proximal duodenum ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ di dalam kavitas abdominalis. Nah, ada berapa macam sih omentum? Pertama ada omentum majus. Nah, omentum majus ini berasal dari mesenterium dorsalis, merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major gaster dan duodenum pars superior. Ada 4 struktur yang menyusun omentum ini. Pertama ada ligamen gastroleneal, ada gastrocolica, ada gastrofrenica, dan yang terakhir splenorenalis. Keempat itu adalah ligamen ya guys. Nah, lalu di sini juga ada arteri atau vena gastromentalis yang dekstra dan arteri atau vena gastromentalis yang sinistra atau epiploika. Nah, setelah itu ada omentum minus. Omentum minus berasal dari mesenterium ventralis, merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju fascias inferior dan hepa.
Ada dua struktur yang menyusun omentum ini. Pertama, ligamentum hepatogastricum di medial. Kemudian ada ligamentum hepatoduodenal lateral. Ya. Dilihat gambarnya. Kalau yang hepatogastricum di medial, berarti dia di medial ya, hepatogastricumnya di sini. Di sini. Kalau yang di lateral ya berarti dia di lateral, di samping gitu guys. Nah, juga ada ligamentum peritonei. Apa sih itu? Yaitu lipatan peritoneum yang melekatkan dengan organ dengan organ lain atau ke dinding posterior abdomen. Pertama, contohnya ya, hepar dihubungkan dengan dinding abdomen anterior melalui ligamen falciform. Kemudian ada duodenum melalui ligamentum hepatoduodenal, gaster melalui ligamentum hepatogastricum. Lalu ada kedua, gaster dihubungkan dengan diafragma melalui ligamen gastrofrenica, ligamen spleen melalui ligamen gastroflenica juga. Jadi kalau yang spleen atau lin itu dia gastroplenica, ya. Yang colon transversum melalui ligamen gastrocolica. Jadi itulah jawaban mengenai struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan guys. Untuk tempatnya nih ya, hepatoduodenal ligamen tuh di sini yang merah-merah ini guys. Ya, dia di situ. Terus ada juga ya ini di sini yang biru. Ada greater mentum. Ya. Yang kuning-kuning ini guys. Oke, jadi itu ya. Oh iya, untuk yang mengenai yang tadi yang A ya, jelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior. Yang B ya, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Jadi itu kayaknya saya belum lengkap ya. Jadi itu ada namanya, bentar guys. Jadi mana ya? Ada namanya stratus anterior. Ada juga ini aponeurosis internal oblique. Juga ada aponeurosis of external oblique. Ya, ada stratus anterior. Nih, ini pokoknya tempat-tempatnya guys. Ya, jadi nggak cuman nggak cuman rectus abdominis saja yang ada di ini otot yang ada di abdomen ya. Ada banyak sekali guys. Ya, cuman tadi si Alif tuh nunjukin si rectus abdominis gitu. Jadi mungkin sekian dari laporan pertama. Baik. Hai. Sekarang laporan kedua. Itu ada sebuah kasus. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal tuh baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak beres dalam sistem pencernaannya. Nah, sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang tractus digestivus superior mulai dari mulut hingga lambung, lalu gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus all you can eat. Oke, jadi kita jawab dulu yang soal pertama, yaitu jelasin ke Randy tentang tractus digestivus superior mulai dari mulut hingga ke lambung. Oke, di mulut itu namanya cavitas oris. Jadi paling luar itu namanya vestibulum oris, dan paling vestibulum oris. Kemudian di dalamnya namanya cavitas oris propria. Oke. Nah, batas-batas cavitas oris. Jadi
pada bagian anterior itu ada namanya si rima oris atau fissure oralis, yaitu celah yang dibentuk oleh labium superius et inferius oris. Pada bagian posterior ada isthmus faucium. Pada bagian superior ada namanya palatum durum dan juga palatum mol. Nah, inferior pada bagian bawah itu namanya diafragma oris dan juga lingual. Kalau lateral ada namanya corpus adiposum buccae. Processus alveolaris mandibulae et maxilla. Oke. Mengenai gambarnya ini ya. Jadi ini adalah vestibulum oris dan ini adalah cavitas oris. Nah, atas itu namanya palatum durum dan juga palatum mol, bawah adalah si diafragma oris dan juga si lingual ya. Terus lateralnya, kalau di sini nggak kelihatan, lateralnya itu tadi adalah corpus adiposum buccae. Nah, jadi tadi kan saya bilang ada vestibulum oris dan juga si cavitas oris propria. Pembaginya adalah arcus dentalis superior et inferior dan processus alveolaris maxillae. Jadi pada bagian vestibulum oris anterolateralnya yaitu labium superius et inferius oris dan corpus adiposum buccae. Pada bagian superior adalah lipatan membran mukosa yang dibentuk oleh labium superius oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Dorsal adalah arcus dentalis superior et inferior dan processus alveolaris maxillae et mandibulae. Kemudian ada juga inferior lipatan membran mukosa yang dibentuk oleh labium inferius oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Cavitas oris propria atau cavum oris proprium superior palatum durum dan palatum mol. Anterolateral processus alveolaris maxillae et mandibulae. Basis diafragma oris. Posterior isthmus faucium. Ya. Jadi inervasi sensorik dari kulit dan mukosa pada labium superior didapat dari nervus infraorbitalis pada bagian superior, sedangkan labium inferior terdapat nervus mentalis. Sektromotor neuron yang berada pada kelenjar di labium superius dan pipi bagian atas berasal dari ganglion pterygopalatina dan di labium inferius oleh nervus maxillaris. Untuk vaskularisasinya sendiri adalah arteri labium superior pada superior yaitu arteri infraorbitalis dan arteri facialis. Pada bagian labium inferior adalah arteri mentalis dan juga arteri facialis. Untuk vena yaitu vena facialis. Ya. Selanjutnya masuk ke namanya lingua atau lidah. Nah, lidah itu memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi motoris dan juga fungsi sensoris. Fungsi motoris itu apa? Ya, fungsi motoris itu untuk bergerak ya, seperti mengunyah, menelan, dan juga berbicara, seperti saya sekarang nih. Fungsi sensoris sebagai pengecap dan juga hubungan seksual. Nah, bagian yang diidentifikasi dari lingua yaitu ada apex dan margo linguae, dorsum linguae. Nah, dorsum linguae itu dibagi dua, yaitu pars presul calis linguae dan juga pars posul calis linguae. Di pars presul calis linguae terdapat papillae filiformes, papillae fungiformes, papillae falatae, papillae foliatae. Pada bagian posul calis linguae terdapat plica glossoepiglotica, glossoepiglotica lateralis dari mediana sekarang lateralis, kemudian juga vallecula epiglotica, dan juga yang terakhir fossa piriformis. Jadi seperti itu untuk inervasinya sendiri pada motorik, yaitu di nervus 12 ya, nervus 12
yang menginervasi semua muskuli linguae kecuali muskuli palatoglossus oleh ramus pharyngealis. Sensorik umum oleh nervus lingualis nervus 5 cabang 3 pada 2/3 anteriornya dan nervus 9 pada 1/3 posterior sebagai GVA. Sensorik spesial gustatorik sebagai SVA oleh chorda tympani nervus 7 pada 2/3 anterior dan nervus 9 pada 1/3 posterior. Sedangkan sensorik umum yaitu dinervasi oleh ramus internus nervus laryngeus superior. Dengan demikian, nervi cranialis yang berhubungan dengan sensorik umum adalah nervus 5 cabang 3, nervus 9, nervus 10, sedangkan sensorik pengecap yaitu nervus 7, nervus 9, dan nervus 10 ya. Oke, jadi seperti itu. Lanjut setelah ke lidah, nanti tuh ada namanya si orofaring. Nah, orofaring ini dibagi jadi 3. Faring itu jadi 3. Ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Orofaring disebut juga sebagai mesofaring, membentang setinggi VC2 hingga 3. Ya, VC2 hingga 3. Atau setinggi palatum mol, ya. Palatum mol tuh yang di atas ini ya. Dia setinggi di situ. Di bagian kranial hingga margo superior epiglottis di bagian caudal. Nah, orofaring berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus faucium. Jadi orofaring terdapat di bagian sini ya. Nah, itu. Jadi kan tadi habis dimakan, otomatis kan makanan kan akan halus ya. Nah, halus benar di lidah akan membuat makanan ke sini ke namanya orofaring. Selanjutnya mengenai batas-batas orofaring. Nah, apa saja? Kalau bagian kranial ada palatum mol ya. Palatum mol itu yang di atas sini. Oke. Lateral ada arcus palatoglossus, caudal ada radix linguae. Nah, annulus Waldeyer dapat dilihat dengan baik dari dorsal maupun melalui pharynx yang terbuka. Nah, annulus Waldeyer itu bagian kranialnya ada tonsilla pharyngealis di sini ya. Kolateral ada tonsilla patina atau yang bisa disebut dengan amandel. Ada juga bagian caudal tonsilla lingualis dan juga diantaranya ada tonsilla tuba, itu kelanjutan lateral tonsilla pharyngealis. Itu lanjut ke esophagus. Esophagus ini dibagi jadi 3. Pertama ada pars cervicalis, pars thoracalis, dan juga pars abdominalis. Nah, pars cervicalis itu tuh dari VC6 hingga VTH1. Kemudian ada thoracalis, vertebra ya, VTH1 hingga VTH10, itu juga pars abdominalis VTH11. Nah, di situ juga terdapat penyempitan. Yang pertama ada angustia superior atau penyempitan atas. Juga ada penyempitan tengah atau angustia media, juga angustia inferior atau penyempitan bawah. Nah, di angustia superior ini terdapat di namanya VC6 ya. Kalau media ada di 4/3 VTH, 4/5 VTH. Kalau inferior ada di vertebra thoraca 10 ya. Jadi ini yang superior, media, inferior gitu guys. Angustia ya, penyempitan gitu. Masuk ke setelah esophagus masuk ke gester guys. Nah, gester adalah organ tractus digestivus superior yang terletak di intraperitoneal di perut atas. Pada anatomi superficial gester menempati regio epigastrica umbilicalis dan hypochondriaca sinistra. Ya, yang sinistra bagian kiri ya. Nah, tujuan maksudnya peranan gester ini ada macam-macam guys, yaitu menyimpan makanan, menyampur makanan dengan secara mekanik dan kimiawi, juga mengatur kecepatan dari pengiriman kimus ke intestinium tenue sehingga pencernaan absorpsi yang efisien secara
dapat berlangsung gitu guys. Nah, untuk bagian sendiri ada namanya cardiaca ya. Ini cardiaca, kemudian ada fundus, lalu bagian sini ada body atau corpus, lalu ada si pylorica atau pylorus gitu guys. Nah, di namanya sini ada terdapat incisura guys. Incisura namanya incisura cardiaca. Terus ini tuh ada namanya si curvatur ya, curvatur minus curvatur mayor gitu guys, mayor gitu. Oke. Setelah itu di pars pylorica ada namanya antrum pyloricum dan juga canalis pyloricum. Nah, canalis pyloricum ini terdapat musculus sphincter pylori gitu guys. Oke, masuk ke pertanyaan kedua, gimana kompensasi sphincter? Nah, jadi saat makanan berjalan turun melalui oesophagus, ujung otot dari esophagus yang sedang berperistaltik akan berelaksasi sehingga makanan masuk ke gester. Kontraksi tonik sphincter ini mencegah isi lambung mengalami regurgitasi ke dalam oesophagus. Penutupan sphincter ini diatur oleh nervus vagus dan aktivitas ini dapat meningkat oleh hormon gastrin dan menurun oleh hormon sekretin, kolestokinin dan glukagon. Kemudian setelah itu masuk ke si orificium pyloricum. Di sini juga ada si tunica muscularis stratum circular yang meliputi gester lebih tebal dan juga membentuk musculi sphincter pyloricus secara tadi itu ya. Nah, ini itu apa sih? Itu suatu cincin muskulum tebal yang sebagai katup untuk mengatur kecepatan pengeluaran isi gester ke duodenum. Inervasinya dari serabut motorik dari sistem simpatik yang tujuannya untuk meningkatkan kontraksi, dan sistem parasimpatis nervus vagus yang tujuannya untuk menurunkan si kontraksi gitu guys. Lalu selain itu pylorus dikendalikan oleh nervus setempat dengan pengaruh hormon dari dinding gester dan duodenum. Begitu. Untuk gerakan pencernaan saat lagi makan rakus di all you can eat. Jadi itu gini guys, menurut saya ya, ketika si Randy ini makan all you can eat, ada masalah di sistem parasimpatis nervus vagus yang tujuannya untuk menurunkan kontraksi. Nah, nanti otomatis kan akan berkontraksi terus guys. Yang sphincter pylori dia akan menutup gitu guys. Dimana makanan yang tadi itu nggak turun ke si duodenum, ya, itu tetap masih di gester gitu guys. Dia intinya menimbun banyak di situ yang mengakibatkan dia makan sedikit aja tuh udah kenyang gitu guys. Jadi itulah masalah di pencernaan pada Randy gitu. Lanjut ke laporan ketiga. Oke, masuk ke laporan ketiga. Ada sebuah kasus, yaitu Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa nggak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama 1 bulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, nggak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskanlah kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. Nah, ada soal, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan juga ileum. Oke, saya jawab dulu. Jadi, untuk mengenai letaknya sendiri juga berbeda guys. Kalau jejunum itu di regio umbilicalis, kalau ileum ada di kanan bawah cavum abdomen hingga pelvis. Kalau warnanya sendiri merah gelap untuk yang jejunum. Kalau yang ileum dia ini pink muda. Nah, diameternya jejunum yaitu 2-4 cm. Kalau ileum hanya berkisar 2-3 cm. Untuk
dindingnya atau otot polosnya pada bagian jejunum itu tebal, kalau bagian ileum itu tipis guys. Lalu untuk vaskularisasinya sangat banyak, kalau si ileum hanya sedikit. Vasa rectanya panjang, jejunum, kalau ileum dia pendek. Archides hanya 1-2 tingkat kalau yang jejunum tadi ya. Kalau ileum hanya itu bersusun dan lebih kompleks. Lemak mesentri pada jejunum itu sedikit, kalau ileum itu banyak. Plika sirkularisnya besar, tinggi, rapat. Jejunum ya. Kalau ileum dia itu sedikit dan jarang, tidak ada di bagian distal. Plek Peyerinya di jejunum beberapa, kalau di ileum itu banyak. Nah, struktur dinding jejunum dan ileum dari luar ke dalam ada tunika serosa, tunika muscularis, tunika submucosa, dan tunika mucosa. Nah, di tunika muscularis terdapat plexus mesentericus Auerbach ya. Kalau di tunika submucosa terdapat plexus submucous Meissner. Oke. Jadi masuk ke soal kedua, jelaskan struktur bangunan di kolon ya. Bangunan di kolon itu ada namanya kolon kolon ascendens, yaitu membentang ke atas dari caecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter, lalu membelok ke kiri membentuk flexura coli dextra di bawah costae 9 dan 10, kemudian melanjutkan diri sebagai kolon transversum dan dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum majus. Untuk vaskularisasinya sendiri, arteri yaitu arteri ileocoliaca et arteri colica dextra, yaitu cabang dari arteri mesenterica yang superior. Kalau yang vena bermuara ke vena mesenterica superior. Kalau limfe dari NI epiploica dan NI paracolica hingga NL ileocolica dan NL colica dexter sampai NL mesenterica superior. Kalau inervasnya sendiri simpatis, ini nervus splanicus minor. Kalau parasimpatis dia nervus vagus. Nah, untuk kolon transversum ini berjalan menyilang abdomen mulai dari flexura coli dextra hingga coli sinistra. Flexura coli sinistra lebih tinggi, lebih immobile daripada flexura coli dextra, digantung ke diafragma ligamen frenocolicum. Mesokolon transversum mengandungkan kolon transversum dari facies anterior pankreas. Mesokolon transversum diikatkan pada pinggir superior kolon transversum dan lapisan posterior omentum majus, diikatkan pada pinggir inferior. Karena mesokolon transversum sangat panjang, posisi kolon transversum sangat bervariasi dan kadang-kadang dapat mencapai pelvis. Itu guys. Untuk vaskularisasi sendiri, arteri 2/3 proksimal arteri colica media cabang arteri mesenterica superior. Kalau sepertiga distal inferior, dia ada arteri colica sinistra cabang arteri mesenterica inferior. Gitu guys. Kalau venanya dia bermuara ya, arteri ini bermuara ke vena mesenterica superior dan vena mesenterica inferior. Itu. Lanjut ke kolon descendens. Kolon descendens terletak pada kuadran kiri, atas dan bawah. Berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Nah, vaskularisasi arteri yaitu dari arteri colica sinistra et arteri sigmoidea ke cabang arteri mesenterica inferior. Itu cabang arteri mesenterica inferior. Lalu ada vena mengikuti perjalanan arteri bermuara ke vena mesenterica inferior. Limfe dialirkan ke nodi limfoidi colici dan nodi mesenterici inferior terletak di sekitar pangkal arteria mesenterica inferior. Inervasinya sendiri sama, ini simpatis, nervus
kalau ini splagnolobalis guys. Kalau parasimpatis ini nervus splanchnici pelvici. Kemudian juga kolon sigmoideum, yaitu merupakan bagian tersempit dari kolon yang terletak di fossa iliaca sinistra. Nah, vascularis sendiri dia arteri, yaitu arteri colica sinistra dan arteri sigmoidea dari cabang arteri mesenterica inferior. Venae yaitu di vena sigmoidea yang bermuara ke vena mesenterica inferior. Limfa dari NL epiploica dan paracolica, dari NI colica intermediate hingga NI mesenterica inferior. Jadi itu untuk yang soal ketiga, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pembongkaran feses. Ya, jadi itu jelaskan tadi ya, ada kolon ya, ini juga rektum. Nah, rektum ini jadi itu dia rektum ya. Rektum ini merupakan bagian terminal dari intestinum crassum yang merupakan kelanjutan dari kolon di sigmoideum. Nah, rektum ini secara skeletopis terletak setinggi Fs3 di linea mediana sebelah anterior dari sakrum. Jadi di sini guys. Terus itu ya yang bawahnya. Oke, itu. Kemudian juga rektum, ada juga rectum proprium. Sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura perinalis. Nah, kolon terbentuk S jika dilihat dari lateral. Flexura anorektal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis, bagian dari levator ani. Saat defekasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal gitu guys. Oke, lanjut ke kanalis analis. Pada bagian ini lapisan otot berkembang baik dan stratum longitudinalnya lengkap, tidak ada tinea. Terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Anal kanal dibagi menjadi 3 segmen. Ada zona columnaris, pecten analis, zona cutanea, dan juga zona hemorrhoides. Nah, zona columnaris terdiri dari lipatan longitudinal columna rectalis atau analis yang dibentuk dari corpus cavernosum, epitelnya kolumner atau kuboid. Kalau pecten analis adalah epithelium squamous kompleks non keratinasasi yang menimbulkan zona putih di mukosa. Kalau zona cutanea adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Zona hemorrhoidales adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemorrhoid. Gitu guys. Pada permukaan dalam dijumpai ada kolumna rectalis atau analis, ada valvulae anale, sinus rectalis. Nah, kolumna rectalis itu apa? Merupakan 5 hingga 10 lipatan tonika mukosa longitudinal karena adanya anastomos, arteri dan vena cabang. Dari pars intramuscularis arteri rectalis superior guys. Juga ada valvulae anales, merupakan perlipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Sinus rectalis merupakan cekungan di antara valvulae anales. Itu guys. Gitu ya. Ini juga ada otot sphincter ya guys. Ada musculari, sphincter ani internus, corrugator ani, sphincter ani externus, dan juga puboro rectalis yaitu. Oke, mungkin itu saja. Ya, itu saja untuk laporan ketiga sudah selesai. Terima kasih.